Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Kurnianto, absen 12 dari kelompok 5 akan mengawali presentasi dari kelompok 5 tentang peramalan penjualan dan yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yaitu Farida Yasmin Hania Putri, absen 16, Suci Ainun Safi'i, absen 27, dan Fembi Ade Ismana, absen 31. Baik, yang pertama yaitu tentang peramalan penjualan. Peramalan penjualan ini merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam waktu keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin yang akan terjadi nantinya. Peramalan penjualan ini memiliki 3 jenis metode untuk peramalan penjualan, yaitu yang pertama metode kualitatif, metode rangkaian waktu, dan yang ketiga metode kasual. Dalam metode kualitatif terdapat 2 poin yang harus diperhatikan, yaitu survei pelanggan. Survei pelanggan ini melakukan survei untuk mengetahui tren yang ada di pasar. Lalu poin yang kedua yaitu estimasi tim penjualan, yaitu prediksi untuk mencapai penjualan dengan target dan perencanaan yang dimiliki perusahaan. Lalu untuk metode rangkaian waktu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu rata-rata bergerak. Metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai pada periode selanjutnya. Lalu poin kedua yaitu penghalusan eksponensial, yaitu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara bertingkat pada data terbarunya. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu dekomposisi rangkaian waktu, yaitu metode peramalan yang didasarkan pada tren yang pernah ada atau yang akan terjadi dengan pola yang sama. Lalu untuk metode yang ketiga yaitu metode kasual. Metode ini yaitu metode yang ada kaitannya antara sebab dan akibat atau antara variabel satu dengan variabel lainnya. Terdapat 2 poin di sini yaitu indikator utama dan model regresi. Model regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Lalu selanjutnya yaitu toolkit portofolio pelanggan. Hasil dari proses analisis portofolio pelanggan ini merupakan klasifikasi pelanggan menjadi kelompok-kelompok berlainan yang kemudian dikelola berdasarkan portofolio atau secara kolektif. Untuk membantu dalam penafsiran nilai masa depan pelanggan, para ahli strategi menerapkan perangkat itu ke perusahaan tertentu. Perangkat tersebut adalah analisis SWOT, yaitu analisis untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, serta kesempatan dan tantangan atau ancaman yang ada di pasar. Lalu yang kedua analisis PST. Analisis ini adalah metode analisa yang digunakan untuk menganalisa kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan atau environment. Lalu yang ketiga yaitu analisis kekuatan. Analisis kekuatan ini dikembangkan oleh Porter. Porter mengklaim bahwa profitabilitas sebuah industri sebagaimana diukur oleh pengambilan modal yang dijalankan relatif dengan biaya modal yang ditentukan oleh 5 sumber tekanan kompetitif. Kelima sumber itu mencakup 3 kondisi horizontal dan 2 kondisi vertikal. Kondisi horizontal antara lain: yang pertama, kondisi dalam bisnis-bisnis mapan di pasar. Yang kedua, kompetisi dari pendatang baru potensial. Dan yang ketiga, potensi dari pengganti potensial. Sedangkan untuk kondisi vertikal, yaitu mencerminkan pertimbangan-pertimbangan rantai persediaan dan permintaan. Kondisi-kondisi tersebut adalah daya tawar para pemberi dan daya tawar para pemasok. Lalu yang terakhir yaitu analisis matriks BCG atau matriks Boston
Consulting Group. Dirancang untuk menganalisis portofolio produk perusahaan dengan tujuan untuk menggambarkan apa saja yang diperlukan pada strategi tersebut. Analisis itu mempertimbangkan dua kriteria, yaitu pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar untuk mengidentifikasi di mana profit dan aliran uang didapatkan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dan analisis PESTE. Analisis SWOT adalah usaha yang dilakukan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang. Pada saat yang sama, dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi sebuah perusahaan. Analisis SWOT ini mengeksplorasi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Audit internal mencari kekuatan dan kelemahan fungsi-fungsi bisnis penjualan, pemasaran, operasi, keuangan, dan manajemen sumber daya manusianya. Untuk audit eksternal, menganalisis lingkungan makro dan mikro tempat perusahaan itu beroperasi. Untuk lingkungan makro, mencakup sejumlah kondisi yang luas, mungkin memiliki dampak terhadap perusahaan. Kondisi-kondisi itu diidentifikasi melalui analisis PESTE. Analisis PESTE adalah analisa tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Sebuah analisis akan mencoba memilih kondisi utama yang memiliki dampak terhadap bisnis. Analisis SWOT berorientasi CRM akan mencari pelanggan atau pelanggan potensial yang muncul dari analisis tersebut. Tipe konsumen yang dicari pada hal ini yaitu konsumen yang memiliki kekuatan yang relevan untuk mengeksploitasi peluang, konsumen yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahannya dengan bermitra dengan organisasi-organisasi lain untuk mengambil keuntungan dari peluang, lalu menanamkan modal dalam mengubah arah perusahaan untuk mengeksploitasi peluang, dan yang terakhir menjawab ancaman dari luar di pasar saat ini dengan mengeksploitasi kekuatan mereka untuk diversifikasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Analisis 5 kekuatan. Menurut Porter 1980, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan, yaitu persaingan di antara perusahaan sejenis, kemungkinan masuknya pendatang baru, potensi pengembangan produk substitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli, serta kekuatan tawar-menawar pemasok. Kelima kekuatan persaingan ini menentukan intensitas persaingan dan profitabilitas dalam industri, dan kekuatan yang paling besar akan menentukan perumusan strategi. Analisis 5 kekuatan yang dikembangkan oleh Porter, dia mengklaim bahwa profitabilitas sebagaimana diukur oleh pengembalian modal yang dijalankan relatif dengan biaya modal ditentukan oleh 5 sumber tekanan kompetitif. Kelima sumber itu mencakup 3 kondisi horizontal dan 2 vertikal. Kondisi horizontal tersebut adalah 1. Persaingan dalam bisnis mapan di pasar. Yang kedua, persaingan dari pendatang baru potensial. Yang ketiga, kompetisi dari pengganti potensial. Lalu, kondisi vertikal mencerminkan pertimbangan-pertimbangan rantai persediaan dan permintaan. Yang pertama, daya tawar pembeli. Dan yang kedua, daya tawar pemasok. Analisis Metric Boston Consulting Group dirancang untuk menganalisis portofolio produk perusahaan dengan tujuan untuk menggambar resep strategi. Analisis itu dipertimbangkan 2 kriteria.
pangsa pasar relatif, dan tingkat pertumbuhan pasar untuk mengidentifikasi di mana profit dan aliran uang tunai didapatkan. Boston Consulting Group yakin bahwa indikator terbaik dari tarik pasar adalah tingkat pertumbuhannya, berarti poros vertical matrix, dan bahwa indikator kekuatan kompetitif terbaik adalah pangsa pasar relatif atau poros horizontal. Pangsa pasar relatif yakni pangsa unit bisnis yang terkait dengan pesaing terbesar diklaim telah meningkatkan posisi biaya relatif terkait dengan kurva pengalaman. Selanjutnya, pembiayaan berbasis kegiatan didefinisikan sebagai pendekatan pembiayaan yang memecah biaya menjadi dua kelompok, yakni biaya berbasis volume-volume dan biaya terkait pesanan. Biaya terkait volume-volume adalah variabel atas ukuran pesanan, tetapi pas per unit untuk pesanan apa saja dan pelanggan apa saja. Contohnya, biaya bahan baku dan buruh langsung. Sedangkan biaya terkait pesanan beraneka ragam bentuknya, menurut persyaratan proses atau produk masing-masing pelanggan. Berikut beberapa variasi dalam kategori biaya. Yang pertama, biaya akuisisi pelanggan, bertujuan untuk mengalihkan mereka dari prospek status pelanggan acuan, sampel gratis, saran teknik, jaminan yang mengalihkan biaya akan ditemui oleh penjual. Yang kedua, syarat-syarat perdagangan, berupa diskon harga, dukungan iklan dan promosi, menetapkan uang saku, jatuh tempo invoice yang diperluas. Yang ketiga, biaya pelayanan pelanggan mengenai pertanyaan, klaim dan keluhan, tuntutan kepada tenaga penjual dan pusat kontak, frekuensi pesanan tinggi, pencapaian sebagai muatan, dan memecah borongan untuk dikirimkan ke banyak tempat. Yang keempat, biaya modal usaha membuat inventaris untuk pelanggan. Secara keseluruhan, pembiayaan berbasis kegiatan membantu strategi CRM dalam beberapa hal, antara lain, yang pertama menentukan tingkat keuntungan mutlak dan relatif yang dihasilkan oleh masing-masing pelanggan, segmen, ataupun kelompok. Yang kedua, membimbing untuk menuju tindakan yang dapat diambil untuk pengendalian pelanggan kepada profitnya. Yang ketiga, membantu memprioritaskan dan mengarahkan strategi-strategi akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan pelanggan. Yang keempat, membantu memastikan apakah personalisasi dan jenis-jenis penciptaan nilai lainnya untuk pelanggan akan terbayar. Selanjutnya, nilai seumur hidup didefinisikan sebagai nilai yang diwakili oleh pelanggan untuk perusahaan selama seluruh periode menjadi pelanggan di perusahaan itu. Lifetime value mengukur penghasilan profit pelanggan untuk sebuah perusahaan. Berikut beberapa informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan potensial LTV. 1. Sebesar apakah biaya untuk mendapatkan pelanggan? Kedua, tingkat diskon berapakah yang harus diterapkan untuk margin bersih masa depan? Yang ketiga, sebesar apakah melayani pelanggan? Yang keempat, sebesar apakah margin kotor pada pembelian-pembelian itu? Dan yang kelima, sebesar apakah kemungkinan pelanggan akan membeli produk dan jasa dari perusahaan tersebut? Saya Fembi Ade Ismana Putra, nomor ASEM 31, akan menjelaskan tentang pelanggan penting secara strategis. Tujuan dari proses CPA ini adalah untuk mengidentifikasi para pelanggan yang secara strategis penting, artinya bagi masa depan. Yang disebut CPA atau Customer Portfolio Analysis adalah proses klasifikasi pelanggan menjadi kelompok-kelompok tertentu yang akan dikelola berdasarkan portofolio. Sebagai hasil dari proses tersebut yang harus dapat mengidentifikasi sejumlah pelanggan yang penting strategis. Yang pertama yaitu pelanggan dengan LTV masa depan tinggi. Yang dimaksud LTV yaitu Customer Lifetime Value, adalah pengukuran nilai potensial pelanggan terhadap perusahaan pada jangka waktu tertentu. Para pelanggan ini memberi sumbangan yang lumayan besar terhadap profitability perusahaan di masa depan. Yang kedua, pelanggan volume besar. Pelanggan ini mungkin tidak banyak profit, namun tetap mereka mungkin bernilai strategis, absorpsi mereka terhadap biaya bahan baku, dan penghematan skala yang mereka hasilkan untuk menjaga biaya unit tetap rendah. Yang ketiga yaitu pelanggan benchmark. Mereka ini adalah pelanggan yang diikuti pelanggan lain. Sebagai contoh yaitu Japan Coin Company, menyuplai perangkat keras dan perangkat lunak untuk operasi mesin penjualan Coca-Cola.
Kemudian yang keempat yaitu pelanggan inspirasi. Mereka ini adalah pelanggan yang mendatangkan perkembangan dalam bisnis pemasok. Mereka ini jadi mengidentifikasi aplikasi-aplikasi baru untuk sebuah produk, kemudian meningkatkan produk atau mengurangi biaya. Mereka ini mungkin banyak mengeluh dan menuntut hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi hal tersebut yang membuat atau mendatangkan perkembangan dalam bisnis pemasok. Kemudian yang kelima yaitu pembuka pintu. Mereka adalah para pelanggan yang memungkinkan pemasok untuk mendapatkan akses ke pasar baru. Selanjutnya, strategi portofolio pelanggan. Strategi portofolio pelanggan ini digunakan ketika menggerakkan perkembangan strategi-strategi berbeda untuk pelanggan yang berbeda pada portofolio. Ada beberapa strategi inti. Yang pertama yaitu melindungi hubungan. Ketika pelanggan penting dan menarik bagi pesaing secara strategis, pelanggan tersebut harus dipertahankan. Selanjutnya, meningkatkan hubungan. Bertujuan untuk mendorong pelanggan menaiki tangga nilai dengan meningkatkan jatah dari pengeluaran pelanggan pada kategori tersebut dan dengan mengidentifikasi peluang-peluang melakukan upsell dan penjualan silang atau disebut juga cross-sell. Yang ketiga yaitu memanen hubungan. Saat jatah pengeluaran pelanggan sudah stabil dan tidak ingin menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan pelanggan, mungkin terasa bahwa pelanggan telah mencapai nilai maksimumnya. Dalam kondisi-kondisi semacam ini, berharap mengoptimalkan aliran uang tunai dari pelanggan dengan maksud mengeluarkan uang tunai tersebut untuk mengembangkan pelanggan lainnya. Hal ini mungkin secara khusus menarik jika pelanggan berada di pasar yang terus menurun. Biaya pelayanan tinggi atau kemungkinan beralih ke pesaing juga tinggi. Kemudian yang keempat yaitu mengakhiri hubungan. Merebut pelanggan adalah tindakan tidak baik bagi tenaga penjualan dan pemasaran. Akan tetapi ketika pelanggan tidak menunjukkan tanda-tanda memberikan kontribusi yang penting di masa depan, yaitu merebut mereka dapat menjadi opsi terbaik. Yang terakhir yaitu rebut kembali pelanggan. Terkadang pelanggan bersukarela membawa sebagian atau semua bisnis mereka kepada pemasok-pemasok lain. Jika pelanggan tersebut tidak penting secara strategis, maka boleh saja kita membiarkan mereka pergi. Tetapi jika pelanggan tersebut penting, perlu bagi kita untuk mengembangkan dan menerapkan strategi-strategi untuk merebut kembali pelanggan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We've seen the impact teamwork has had on our world. But what if teams could achieve even more? To truly do great work, we need people that have different experiences and understand the world from a different perspective. The thing that's challenging is to make sure that there's a platform for that collaboration. Teams are very liquid. We need to keep up with the way our people like to work. What if people from different cultures and generations could come together in a more purposeful way, so ideas flow freely and evolve organically? Just imagine what we could achieve. Introducing Microsoft Teams in Office 365. Microsoft Teams is helping us accelerate and win on Sundays. Now we can share common ideas, common goals. I'm excited about the ability for people to be engaged in multiple teams and making it very easy for them to not have to go to 15 different places. Microsoft Teams is a chat-based workspace that gives people one place to connect and create in inherently human ways. You have that constant thread of communication that you can go back in history and see. It's all right there in a single interface. Accenture is nearly 400,000 people across 120 countries. To be able to engage and collaborate this way is a big game changer for us. A way that builds trust and helps create a natural rhythm so ideas flow freely and evolve organically. There's a lot of communication, there's a lot of data sharing. We're all sort of working towards the same end goal, and that's to build a car that goes out on the racetrack to win. It's all happening real time in a very frictionless way. That's the way people expect to work these days. Because it's part of the Office 365 set of collaboration tools, it's part of what we already do. It's the central hub where the conversations happen. It opens possibilities for connection and collaboration that we never thought was possible before. And it's about empowering them and taking somebody's good idea and making it an awesome idea. It has truly made us more efficient. This is exactly what we've been waiting for. This is how we think the world of tomorrow will work. Welcome to Microsoft Teams. Together, there's no limit to what we can achieve.